Setiap hari kita syahadat, menyatakan keimanan tapi semu, palsu. Tidak ada ingat-ingatnya sama Tuhan. Itu yang menyebabkan hati kita tidak tenang. Akhlak kita, pribadi kita, yang dikatakan bahwa di perguruan figur atau suri tauladan kita itu junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau itu akhlaknya Al-Quran. Nah, kita murid kalau sudah ngefans sama junjungan Nabi besar kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Harusnya kalau menyatakan cinta sama Allah, kita harus mengikuti sifatnya, akhlaknya, ajarannya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Menjadi rahmatan lil alamin itu yang pertama adanya di dalam seluruh badan jasmani. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa saya sekali-kali tidak mengaku sebagai guru. Saya ulangi lagi. Saya tidak sekali-kali di sini mengakui sebagai guru. Karena guru yang sesungguhnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mempunyai ilmu. Saya di sini hanya sebagai penyampai amanah saja. Jadi di sini kita duduk bersama, kita sama-sama belajar kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu sebelum belajar, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan angan-angan kita daripada masalah-masalah dunia, agar nantinya hidayah cahaya ilmu Allah Ta'ala dengan kehendaknya bisa menerangi kalbun kita. Semoga Allah pahamkan ilmunya. Jadi kajian kali ini ingin saya mengulang kembali kejadian diri, asal muasal daripada diri kita yang sebenar-benarnya. Agar apa? Agar kita kembali memahami bahwa kita ialah hamba Allah Ta'ala. Agar kita lebih mempunyai adab, mempunyai budi pekerti di dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus paham asal kejadian diri kita supaya kita mempunyai budi pekerti yang luhur, seperti yang dicontohkan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena junjungan Nabi besar kita merupakan kekasih Allah Ta'ala. Karena daripada nur Nabi kita, alam semesta ini Allah ciptakan. Dengan nur Nabi kita, Allah Ta'ala memberikan keberkahan, nikmat, rahmat kepada umat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sudah sepantasnya kita mencintai junjungan Nabi besar kita. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada junjungan Nabi besar kita. Karena tanpa junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak ada cerita, kita tidak akan tercipta. Karena apa tadi?
dikatakan bahwa awal mula kejadian karena dengan adanya nur Nabi kita, nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan nur Nabi kitalah yang menjadi bapaknya segala ruh di alam semesta ini. Baiklah, kita mulai bahwa kejadian diri kita mempunyai 3 perjalanan kehidupan, Makanya di perguruan dikenal dengan 3 nama suci, Jangan takut dalam kita mengucapkan, karena itulah proses kejadian asal mula diri kita, Untuk yang baru belajar, mohon disimak dengan berhati-hati, disimak dengan perlahan-lahan, Saya akan mengulangi penjelasan. 3 nama suci di perguruan merupakan perjalanan manusia mulai tiada sampai nanti pulang kembali ke rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan haku, jadi bukan berawalan a, awalannya adalah huruf h. H dalam pengertian berarti kita memahami. Nah, ingat, kita memahami, bukan kita mengakui, Artinya bahwa kita sudah memahami bahwa arti daripada kata Adam ialah tiada, Berarti awal mula kejadian manusia itu tiada. Kemudian Allah mengadakan kita dengan tujuan apa? Agar Allah dikenal hambanya. Maka diciptakanlah manusia. Adam. Dari tiada Allah mengadakan, mewujudkan, mentajalikan melalui perantara ayah dan ibu, melalui pernikahan yang suci. Allah Ta'ala menciptakan kita melalui proses, ketika ayah dan ibu mengumpulkan rasa dari ayah dan rasa dari ibu bertemu di dalam rahim ibu, Di dalam rahim ibu atau dikatakan alam kesucian itulah Allah membentuk calon manusia. Berumur selama 4 bulan Allah menciptakan seluruh badan jasmani kita, badan kasar atau badan wadak yang nantinya disiapkan untuk tempatnya pembungkus ruhani kita. Ketika bayi sudah berumur 4 bulan, barulah Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam badan jasmani si jabang bayi ini. Baru kita lanjut dengan nama yang kedua, haku artinya memahami, bukan mengakui sebagai Nabi Muhammad. Karena junjungan Nabi besar kita merupakan Nabi yang terakhir, Nabi penyempurna seluruh para Nabi. Tidak boleh ada Nabi lagi setelah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
ketika kita mengucapkan berarti kita memahami bahwa di dalam proses yang kedua tadi Allah sudah meniupkan ruh Nur Muhammad batin di dalam badan jasmani si jabang bayi. Maka khususnya ibu-ibu itu yang merasakan anak kalau sudah berumur 4 bulan di dalam kandungan, si jabang bayi mulai bergerak-gerak. Okay? Tanda disitulah sudah masuk namanya ruh nyata, dan bercahaya. Jadi bayi ini sudah bisa dilihat oleh alat kedokteran. Paham ya? Jadi kita memahami ketika kita sudah mengucapkan berarti saya paham bahwa di dalam diri saya ini Allah meniupkan, Allah menitipkan ruh di dalam badan jasmani sehingga saya bercahaya. Bercahaya karena apa? Kenyataannya dilihat oleh alat kedokteran, bayi ini terlihat. Kalau tidak menyala, tidak mungkin terlihat di alat kedokteran. Karena apa? Alat hanya ditempel di atas permukaan kulit ibunya. Kalau alat itu hanya ditempel sedang di dalam tidak bercahaya, maka yang terlihat hanya gelap gulita. Paham ya? Nah, sampai bisa menembus namanya nur tadi kulit ibunya. Terlihat jabang bayinya, oh sehat. Nah, nyata sudah bercahaya. Ketika sudah proses 9 bulan 10 hari, bisa maju, bisa mundur. Ketika bayi sudah siap dilahirkan, akan tetapi pusat belum dipotong, itulah yang dikatakan bayi yang masih suci. Ingat ya. Nah, dikatakan atma. Atmo itu bayi yang masih suci. Karena kenapa? Sebelum dipotong pusatnya, bayi belum dititipkan yang namanya nafsu 4. Masih hidup dengan cahaya. Ketika bayi dilahirkan, pusat dipotong. Maka ketika bayi sudah terpotong dengan pusatnya, nafsu 4 Allah titipkan ke dalam badan jasmani. Gunanya untuk apa? Nafsu 4 ini gunanya untuk membantu tumbuh kembang hidup si jabang bayi di alam dunia ini. Ya, ingat, itu tugas nafsu 4. Membantu tumbuh kembang. Ya, jadi ingat ya, tugasnya nafsu. Setelah dipotong itu pula Allah menitipkan 7 sifat mulianya. Dilanjut dengan nama yang ketiga, Haku. Jadi jangan takut. Kita bukan mengaku menjadi sebagai Tuhan. Salah itu namanya syirik, kafir. Jangan mengadakan Fir'aun lagi, tidak boleh. Maksudnya kita paham bahwa kita mendapatkan amanah 7 sifat yang Allah titipkan ke dalam badan rohani sehingga kita melihat dengan sifat penglihatan Allah. Kita mendengar dengan. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.